Halo anak-anak, jumpa lagi dengan saya Pak Jo. Di video kali ini kita akan belajar menentukan pH asam kuat dan asam lemah. Kekuatan asam dan basa dinyatakan dalam besaran derajat ionisasi dan tetapan kesetimbangan dari ionisasinya. Apa itu derajat ionisasi? Derajat ionisasi adalah perbandingan antara jumlah zat yang mengion dengan jumlah zat mula-mula. Alfa sama dengan jumlah zat yang mengion dibagi jumlah zat mula-mula. Nilai alfa antara 0 dan 1. Jika nilai alfa 0, artinya zat tersebut tidak mengalami ionisasi. Jika nilai alfa sama dengan 1, artinya zat tersebut mengalami ionisasi sempurna. Yang kedua adalah tetapan ionisasi asam atau Ka. Reaksi ionisasi asam lemah valensi 1 atau menghasilkan H+ sebanyak 1 dapat dirumuskan sebagai berikut. Ha terion menjadi H+ dan ion A-. Maka Ka sama dengan konsentrasi H+ dikali konsentrasi A- dibagi konsentrasi Ha. Semakin besar nilai Ka, tetapan ionisasi asam, maka konsentrasi H+ akan semakin besar. Semakin besar nilai Ka, artinya jumlah H+ yang dihasilkan akan semakin banyak. Artinya, semakin besar Ka, maka asam tersebut semakin kuat. Lantas bagaimana hubungan Ka dengan alfa? Kita ketahui bahwa alfa sama dengan jumlah zat yang mengion dibagi jumlah zat mula-mula. Jumlah zat mula-mula kita anggap sebagai M asam atau konsentrasi asam. Kita masukkan ke dalam persamaan reaksi. Mula-mula Ha itu sejumlah M. Yang bereaksi M dikali alfa, itu jumlah yang mengalami ionisasi. Tandanya minus karena di sebelah kiri. Kemudian H+ dan A- yang terbentuk itu sejumlah M dikali alfa dengan tanda plus. Maka dalam keadaan setimbang, Ha itu sama dengan M dikurangi M alfa, H+ dan A- itu sama dengan M alfa. Kita asumsikan bahwa 1 minus alfa itu ekivalen dengan 1. Karena nilai alfa atau derajat ionisasi itu sangat kecil, maka kita dapatkan nilai Ka sama dengan M alfa dikali M alfa dibagi M. Atau Ka sama dengan M dikali alfa kuadrat. Maka kita dapatkan hubungan alfa sama dengan akar Ka dibagi M. Selanjutnya kita menghitung pH asam kuat. Dikatakan bahwa asam kuat itu mengalami ionisasi sempurna. pH larutan dapat ditentukan jika konsentrasi asam diketahui. Konsentrasi H+ sama dengan konsentrasi asam dikali valensi asam. Contoh soal menentukan pH asam kuat. Yang pertama, pH larutan asam klorida 0,002 molar. HCl 0,002 molar, kita tahu bahwa HCl adalah asam kuat, maka konsentrasi H+ sama dengan valensi asam, jumlah H+-nya itu 1, dikalikan konsentrasi HCl 0,002 molar. Kita dapatkan konsentrasi H+ sama dengan 2 dikali 10 minus 3 molar. Berapa nilai pH-nya? pH sama dengan minus log konsentrasi H+, 2 dikali 10 min 3. Ingat, log perkalian sama dengan log penjumlahan, minus log 2 ditambah log 10 minus 3. pH sama dengan minus log 2 ditambah min 3 dikali log 10.
sama dengan log 2 minus 3. Kita keluarkan dalam kurungnya menjadi 3 min log 2. 3 minus kita ketahui bahwa log 2 sama dengan 0,3. Maka 2,7. Perlu dicatat, nilai logaritma bilangan prima log 2 sama dengan 0,3, log 3 sama dengan 0,47, atau kita bulatkan menjadi 0,5, log 5 sama dengan 0,69, kita bulatkan menjadi 0,7, dan log 7 sama dengan 0,84. Atau biasa kita gunakan 0,8. Soal yang kedua, asam sulfat 0,05 molar. Maka konsentrasi H+ sama dengan valensinya ada 2 dikali 0,05 molar sama dengan 0,10 M atau 10 pangkat min 1 molar. pH sama dengan minus log 10 pangkat min 1 sama dengan 1. Soal yang ketiga, pH larutan hasil pengenceran asam sulfat pekat dengan kadar 98% sebanyak 2 mili dan memiliki massa jenis 1,8 kg per liter diencerkan hingga 2 liter. Diketahui massa molar H2SO4 98 gram per mol. Langkah pertama, kita cari konsentrasi asam sulfat pekat. Kita punya rumus M sama dengan Rho dikali 10 dikali kadar dibagi dengan MR. Massa jenisnya 1,8 kg per liter dikali 10, kadarnya 98%, dibagi MR-nya 98 gram per mol. Kita dapatkan konsentrasi asam sulfat pekat sebesar 18 molar. Diencerkan hingga 2 liter sebanyak 2 mili. Rumus pengenceran V1 M1 sama dengan V2 M2. Maka M2 sama dengan volume 1 2 mili, molaritasnya 18 molar, dibagi volume 2-nya 2 liter atau 2000 mililiter. Maka kita dapatkan konsentrasi asam sulfat setelah pengenceran sebesar 0,018 molar. Konsentrasi asam sulfat kita dapatkan, maka kita bisa mencari konsentrasi H+. 2 dikali 0,018 molar sama dengan 0,036 molar atau sama dengan 36 kali 10 min 3 molar. pH sama dengan minus log konsentrasi H+, 36 kali 10 min 3 molar. Sama dengan 3 minus log 36. Sama dengan 3 minus log 36 adalah log 6 pangkat 2. Log 6 pangkat 2 sama dengan 2 log 6. Log 6 itu merupakan log 3 dikali 2 atau log 3 ditambah log 2. 3 dikurangi 2, log 3 adalah 0,5 ditambah 0,3. Maka kita dapatkan nilai pH asam sulfat setelah pengenceran adalah 1,4. Lantas bagaimana dengan pH asam lemah? Konsentrasi ion H+ hanya dapat ditentukan jika nilai derajat ionisasi
atau tetapan ionisasi asam juga diketahui. Ka sama dengan konsentrasi H+ dikali konsentrasi A- dibagi M. Karena H+ sama dengan A-, maka persamaan tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut. Konsentrasi H+ sama dengan akar Ka dikali M. Ini jika yang diketahui adalah tetapan ionisasi asam. Jika yang diketahui adalah derajat ionisasi asam, maka H+ sama dengan konsentrasi asam dikali alfa. Konsentrasi dan derajat ionisasi asam diketahui, maka kita dapat menentukan ion H+. Contoh soal menentukan pH asam lemah. Yang pertama, pH larutan asam formiat 0,01 molar dengan nilai tetapan ionisasi asam 1,96 kali 10-4. Jika yang diketahui adalah nilai Ka, maka konsentrasi H+ sama dengan akar Ka dikali M. Nilai Ka-nya 1,96 kali 10⁻⁴. Konsentrasi asam formiatnya 0,01 molar. Maka kita dapatkan nilai konsentrasi H+ sama dengan 1,4 dikali 10⁻⁻3 molar. Konsentrasi H+ kita dapatkan, maka pH sama dengan minus log 1,4 dikali 10-3. pH sama dengan minus log, kita ubah menjadi 14 dikali 10⁻⁴. Maka pH-nya adalah 4 - log 14. 4 minus log 14 adalah log 7 dikali log 2. 4 dikurangi log 7, 0,8 ditambah 0,3. Kita dapatkan nilai pH sama dengan 2,9. Soal nomor 2, pH larutan asam cuka 0,04 molar, diketahui nilai alfa 0,02. Maka konsentrasi H+ dari asam cuka sama dengan alfa dikali M. 0,02 dikali 0,04 molar sama dengan 8 kali 10-4 molar. pH sama dengan minus log 8 dikali 10-4. 4 minus log 8. 4 minus log 8 adalah log 2/3. 4 minus 3 log 2. 4 minus 3 log 2 adalah 0,3. Maka kita dapatkan nilai pH 3,1. Demikian video pembelajaran menentukan pH asam kuat dan asam lemah. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.